Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa semua saudara yang mendengarkan renungan ini di saat ini diberkati Tuhan dengan kesehatan dan sukacita besar daripadanya. Sebelum memulai aktivitas kita hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam dan sudah menganugerahkan hari baru bagi kami pagi ini. Pimpinlah kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan dan penuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini, saya mengambil dan mempersiapkannya dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, topik yang akan kita renungkan dari pembacaan ini adalah engkau tidak sendiri lagi. Saudaraku, saya menemukan bahwa ada banyak orang yang sekalipun di tengah-tengah keramaian banyak orang, tetapi hidupnya serasa sendirian, hidupnya tetap merasa dalam kesepian. Mungkin situasi inilah yang akan kita coba bahas dalam renungan kita pada pagi hari ini. Saya tidak tahu apakah saudara adalah orang-orang yang seperti itu. Saudara, ada seorang yang namanya Amanda. Amanda ini adalah seseorang yang dijuluki oleh teman-temannya si Amanda Tegar. Karena kenapa tidak saudara? Karena dia mengalami banyak pergumulan dalam kehidupannya, tetapi dia tetap tegar menghadapi pergumulan itu. Amanda ini adalah anak tunggal dari satu keluarga, di mana ketika dia masih berumur 6 tahun, ayah dan ibunya meninggal dunia oleh karena sebuah kecelakaan, saudara. Akhirnya dia diasuh oleh pamannya dan tantenya. Lalu ketika dia berumur 9 tahun, paman dan tantenya ini bercerai. Dia tinggal dengan tantenya. Tantenya ini kawin lagi, saudara. Tetapi tidak berapa lama lagi, tantenya ini juga mengalami nasib yang sama seperti orang tuanya. Paman dan tante dan paman barunya ini, saudara, mengalami kecelakaan lagi, membuat mereka berdua harus meninggal dunia. Akhirnya nasib Amanda terkatung-katung, saudara. Tidak ada orang yang mau peduli dengan dia. Pada akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di panti asuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengerti bagaimana kehidupan yang seperti itu bagi seorang anak remaja. Ketika dia berumur 14 tahun, saudara, dia putus asa. Dia mulai menyadari bahwa betapa sulitnya kehidupan ini. Dia mulai berpikir, bagaimanakah sebenarnya aku menjalani hidup ini? Kenapa semuanya ini harus terjadi kepadaku? Mengapa tidak ada orang yang peduli denganku? Apakah memang Tuhan ada? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan membiarkan semuanya terjadi dalam kehidupanku? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia sedang bergumul seperti itu, pada suatu saat, suatu ketika dia sedang berjalan, saudara, sambil merenung memikirkan nasib kehidupannya itu. Lalu dia tersadar bahwa di ujung sebuah jalan yang dijalaninya itu ada sebuah gereja di sana, dan pada saat itu tepat mengadakan sebuah kebaktian. Lalu dengan hati yang tergerak, dia pikir tidak ada salahnya juga dia melangkah ke gereja itu, mengikuti ibadah di gereja itu, saudara. Ketika dia ada di sana, gereja itu sedang mulai ibadah dan sedang ada nyanyian. Dia mendengarkan satu pujian yang biasa juga didengarnya. Dia mendengarkan pujian dan dia ikut dengan pujian. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Seterusnya pujian sampai selesai, saudara. Lalu awalnya dia ikut bernyanyi, tetapi setelah di tengah jalan nyanyian itu dia berhenti, saudara. Dia mulai bertanya, apa memang benar Allah peduli? Apa memang benar Allah mengerti? Kalau memang benar Allah peduli dan mengerti, mengapa Tuhan izinkan aku seperti ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, dia mulai bertanya-tanya. Pertanyaan itu menggiang di dalam pikirannya. Tetapi saudara, selama ibadah itu dia merasa sendirian. Banyak pertanyaan di dalam pikiran yang tidak terjawab, dan membuat dia semakin susah dan tidak bisa berkonsentrasi mengikuti ibadah itu, saudara. Tetapi
setelah nyanyian selesai dikumandangkan, sang pendetanya pun naik ke mimbar untuk berkhotbah. Pendeta itu berbicara tentang kasih Tuhan. Pada saat itu pendeta itu berkata demikian. Dia katakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini memang sulit, ya benar. Hidup ini penuh dengan rintangan, itu pun benar. Tetapi saudara, juga kita harus mengakui dengan benar bahwa di hidup yang memiliki kesulitan berat ini, di tengah pergumulan yang sulit ini, masih ada Tuhan yang peduli dengan hidup kita. Masih ada kepastian bahwa ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita, katanya saudara. Pendeta terus mengatakan bahwa Tuhan mengasihi manusia dan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat mendengar khotbah pendeta tersebut, Amanda tak berhentinya menggerutu dalam pikirannya. Dia mulai memberontak, dia mulai protes dalam hatinya, bahwa dia meragukan apa yang dikatakan oleh pendeta tersebut. Dia tidak percaya bahwa Allah itu peduli. Dia tidak percaya kalau Allah itu mengerti, dan dia tidak percaya bahwa Allah itu mengasihi dia, saudara. Itu yang dikatakan di situ. Hingga akhirnya Amanda mendengar perkataan pendeta itu yang membuat dia semakin mendengar khotbah itu begitu serius, saudara. Pendeta itu berkata lagi, saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapapun saudara yang saat ini datang beribadah ini, ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Diulangi lagi, saudara, Tuhan Yesus mencintaimu, saudara. Tuhan Yesus sayang kepadamu. Lalu Amanda terdiam sejenak mendengar perkataan itu. Dia sudah tidak mengerti apa lagi yang harus dia pikirkan tentang perkataan pendeta itu. Tetapi jauh di dalam lubuk hatinya, dia mulai mempertimbangkan, apa benar Tuhan mengasihiku? Dia mulai, saudara, hatinya mulai sedih, hatinya mulai menangis memikirkan perkataan itu. Kalau Tuhan mengasihiku, kenapa hidupku seperti ini? Kalau Tuhan mengasihiku, kenapa Tuhan membiarkan aku seperti ini? Demikian, saudara. Lalu pendeta itu berkata lagi, apapun beban hidupmu sekarang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tetap ada bersamamu. Ia lebih dari cukup untuk menghiburmu. Kasih-Nya begitu besar, begitu indah. Percayalah, saudara, begitu kamu membuka pintu hatimu dan membiarkan Tuhan masuk dalam hidupmu, maka hidupmu tidak akan pernah menjadi sama seperti dulu lagi. Itu yang dikatakan, saudara. Saudara, entah kenapa, saudara, perkataan itu menyentuh di hati Amanda. Ia mulai mendengar dengan begitu serius lagi. Pendeta itu berkata lagi, saudara, kematian Kristus adalah bukti yang tidak terbantahkan mengenai kasih Allah yang sangat besar dalam kehidupanmu. Ia mati untukmu. Dia berkorban untuk menebus hidupmu. Kamu mungkin tidak merasakannya sekarang karena kamu belum membuka hatimu untuk Dia. Jangan meragukan cintanya, jangan meragukan kasih-Nya. Terimalah Dia, terimalah anugerahnya, maka hidupmu akan ditolongnya, maka Ia akan bersamamu menghadapinya. Lalu saudara, Amanda merasa bahwa semua perkataan pendeta itu ditujukan kepadanya. Dia mulai sadar, saudara. Dia mulai terbuka, pikirannya, hatinya, telinga semua tertuju kepada perkataan pendeta itu. Dia mulai sadar bahwa perkataan ini untukku, dia katakan, saudara. Perkataan pendeta selanjutnya membuat Amanda berdiri dan maju ke depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pendeta itu berkata lagi kepada jemaat itu dan didengar oleh Amanda, jika memang kamu adalah seorang yang telah ditelantarkan selama ini, jika engkau adalah seorang yang merasa dirinya tidak layak dan tidak berguna saat ini, atau merasa hidup ini tidak ada lagi artinya, maka majulah, saudara, ke depan. Saya akan memperkenalkanmu saat ini pada suatu pribadi yang tidak meninggalkanmu lagi untuk selama-lamanya. Dikatakan, saudara, jika saudara mau, majulah ke depan, buka hatimu, terimalah Dia, maka aku memperkenalkannya kepadamu saat ini. Amanda, saudara, dia perlahan-lahan maju ke depan bersama beberapa orang lainnya. Ia juga tidak tahu kenapa ia harus pergi ke depan.
Namun ia merasa itulah hal yang benar untuk dilakukan saat itu. Sampai di depan pendeta itu mulai bertanya kepadanya, "Nak, siapakah namamu?" Lalu dia katakan, "Amanda, Pak Pendeta." "Amanda, maukah kamu menerima Yesus sebagai juru selamat hidupmu saat ini?" Lalu Amanda mulai terdiam dan dia mulai bertanya kepada pendeta tersebut, "Pak Pendeta, kenapa aku harus menerima dirinya? Bisakah ia mengembalikan segala hal yang telah direnggutnya dari hidupku? Bisakah ia menyembuhkan luka batinku saat ini? Bisakah ia mengangkat bebanku yang begitu berat saat ini aku pikul? Tolong Pak Pendeta, berikanlah satu alasan yang pasti, alasan yang bagus bagiku untuk menerima Yesus itu," katanya, saudara. Pak Pendeta itu tersenyum lalu menjawab Amanda, "Alasannya sederhana, anakku. Begitu engkau menerima Yesus dalam hidupmu, kamu tidak akan pernah sendiri lagi dalam menjalani hidup ini," katanya, saudara. Amanda terdiam mendengar jawaban si pendeta itu, hingga akhirnya ia pun menjawab, "Kalau begitu Pak Pendeta, aku mau menerima Yesus sebagai juru selamatku saat ini." Lalu Pak Pendeta ini merangkul Amanda, "Kalau begitu anakku, ikutlah berdoa dengan Pak Pendeta." Lalu pendeta itu berdoa, saudara, membimbing Amanda berdoa. Dikatakan, "Tuhan Yesus, aku percaya bahwa engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya bahwa engkau telah bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Tuhan Yesus, aku mengundangmu untuk masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin." Saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah pendeta itu membimbing Amanda berdoa, setelah mereka selesai berdoa, Amanda merasakan hatinya dipenuhi dengan sukacita besar. Bebannya serasa diangkat, hidupnya penuh dengan gairah kembali, saudara. Dia menyadari bahwa saat itu ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Lalu saudara, Pak Pendeta itu katakan, "Anakku, ingatlah, Tuhan Yesus telah menyertaimu. Tuhan Yesus telah bersamamu. Engkau tidak sendiri lagi." Saudara yang dikasihi Tuhan, memang Amanda masuk dalam gereja itu sendirian. Tetapi ketika ia keluar dari gedung gereja itu, ia tidak sendiri lagi. Karena ia telah bersama dengan sahabat sejatinya yang bernama Yesus, saudara. Yesus telah memimpin dia. Yesus telah bersama-sama dengan dia, memenuhkan hidupnya, menyertai dia, dan memberkati kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17, dan katakan, "Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Setiap kita yang memberi hidup kita kepada Tuhan, yang membuka hati dan menerima Yesus, kita diciptakan baru di dalam Dia, sehingga seluruh kehidupan kita yang lama akan dibaharui oleh Tuhan. Yang lama itu sudah berlalu, saudara. Sehingga kalau engkau mau saat ini hidupmu dibaharui oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, mari saudara buka hatimu untuk Tuhan. Dalam Mazmur, kalau kita baca saudara, dalam Mazmur 37 ayat 5, di sana dikatakan, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup bagi kita saat ini, saya tidak tahu bagaimana persis keadaan hidup saudara saat ini yang mendengarkan renungan ini dimanapun. Mungkin saudara ada yang seperti Amanda kehidupannya, yang mengalami pergumulan-pergumulan batin yang berat, pikiran yang berat, persoalan yang berat, kesedihan yang mendalam, mungkin kekecewaan yang dalam, saudara. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami saat ini. Engkau mungkin merasa engkau sendiri sekalipun di tengah keramaian orang yang banyak. Saya ingin katakan kepadamu saat ini, engkau membutuhkan Tuhan. Jika keadaan hidup saudara saat ini seperti itu, engkau sangat membutuhkan Tuhan. Buka hatimu untuk Tuhan. Berdoalah seperti Amanda ini, saudara. Membuka hati, menerima Tuhan menjadi juru selamat dalam kehidupanmu.
maka engkau akan dipimpin untuk berjalan dalam kemenangan, sehingga engkau benar merasakan dalam hidupmu bahwa engkau tidak sendiri lagi. Itulah yang ingin saya sampaikan saudara di pagi hari ini, sehingga hidup kita ke depan menjadi hidup yang berkemenangan, karena bersama dengan Tuhan kita adalah pemenang. Itu yang saya sampaikan. Sebelum mengakhirinya kita berdoa saudara, buka hatimu untuk Tuhan, biar Tuhan yang menguasai dan memimpin hidupmu hari ini, sehingga engkau dibawa dalam kemenangan Kristus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini. Engkau tahu hati kami, Engkau tahu hidup kami. Terkadang kami seperti Amanda yang merasakan hidup ini kesepian sendiri di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh karena beban pergumulan hidup kami yang berat, banyak hal yang kami tidak mengerti Tuhan. Mengapa semua itu terjadi bagi kami? Tetapi dengan renungan pagi ini, kami boleh mengerti bahwa kami masih mempunyai sahabat sejati yang perlu bersama dengan kami, yang perlu kami terima dalam hidup kami, yaitu Yesus Kristus yang telah mati bagi kami, yang telah menebus dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, setiap kami mendengar saat ini, membuka hati kami dan menerima Yesus untuk masuk dan bertahtalah di hati kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Pimpin kami semua mulai hari sampai selama-lamanya. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat berikan mereka kelegaan, yang sendirian Tuhan hiburkan mereka dan temani mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hiduplah dengan semangat dan sukacita hari ini. Biarlah Tuhan yang memenuhkan hidup saudara hari ini untuk meraih segala keberkatan Tuhan dalam hidupmu. Itu yang perlu. Ingat saudara, jika engkau membuka hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka di hari ini yakinkan dirimu bahwa engkau tidak sendiri lagi. Akhirnya, saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Kita doakan supaya Tuhan berikan kesempatan bagi kita, saudara. Shalom, Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin.